Selamat sore persekutuan unit Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni kitab Kejadian pasal 15. Kita baca ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami agar sebentar kami mampu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Amin. Dengan judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdin untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, lalu burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjananan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas,
orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikianlah bacaan kita di saat ini. Persekutuan unit Jemaat GPM Menara Kasih yang Tuhan Yesus kasihi, teks bacaan kita Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia, Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Dan kita masih dipandu dengan tema mingguan yang diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat, menjadi keluarga yang beriman. Persekutuan yang diberkati Tuhan, pada bagian bacaan kita Kejadian pasal 15 ini terbagi menjadi dua bagian yang sangat penting yang berkaitan dengan aspek perjanjian Allah dengan Abram. Bagian yang pertama tentang janji tentang keturunan yang dikatakan dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan bagian yang kedua ialah janji tentang tanah, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-21. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Abram yang belum juga mendapatkan keturunan telah memikirkan bahwa Eliezer budaknya mungkinlah yang akan menjadi pewarisnya. Tetapi kita mencoba untuk melihatnya. Untuk apakah kekayaan yang kumiliki ini jika pada akhirnya aku tidak dapat mewariskan kepada keturunanku? Pertanyaan ini merupakan ekspresi suasana batin seorang Abram. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati Abram, sehingga Tuhan mengingatkan kembali akan janjinya tentang keturunan. Tentu Tuhan tidak melupakan apa yang telah diucapkannya kepada Abram. Dan karena itu Abram diajak untuk melihat karya Tuhan agar keyakinannya itu tetap teguh dan tetap kokoh. Tuhan kemudian berkata kepada Abram di dalam teks bacaan kita, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikian banyaknya nanti keturunanmu." Artinya dengan mengatakan itu Tuhan menunjukkan kepada Abram siapa dirinya. Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang mengatur seisi ciptaannya, termasuk hal yang bagi kita dianggap mustahil. Maka percayalah Abram. Ini menunjukkan bahwa keteguhan iman Abram untuk mempercayai janji Tuhan bukan berasal dari dirinya, tetapi karena dia melihat Tuhan Sang Halik yang telah berjanji kepadanya. Dan tentu Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abram yang Abram nyatakan di dalam teks bacaan tadi sebagai kebenaran. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini, situasi ini mengajarkan kita bahwa janji Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan kita dalam menghadapi berbagai kenyataan dan pergumulan hidup yang berdampak pada munculnya pertanyaan serta keraguan
tentang janji atau kasih setia Tuhan. Maka kita diingatkan dan disadarkan melalui kisah ini bahwa untuk tetap beriman, untuk tetap teguh dan kokoh kepada Tuhan, maka kita jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Sebab Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, sekalipun itu mungkin mustahil untuk didapatkan. Tetapi biarlah kita semua yakin dan selalu berkata bahwa dalam berbagai situasi hidup yang sesulit dan serumit apapun, kita tahu bahwa siapa yang kita percaya, itulah Tuhan pencipta alam semesta yang kasih-Nya tak pernah berubah di dalam hidup kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat dan petik bersama sebagai bahan refleksi kita. Hal yang pertama, dari teks ini memperlihatkan supaya kita sebagai keluarga yang juga sebagai basis utama pembinaan dan pengajaran nilai-nilai iman, nilai-nilai etik, moral, dan sosial yang membentuk karakter seseorang menjadi tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan, godaan dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu, pembinaan keluarga sangat penting untuk menjadikan keluarga-keluarga Kristen sebagai keluarga yang beriman kepada Tuhan. Dan tentu inilah yang sangat ditekankan oleh tema pemberitaan firman Tuhan pada bulan Agustus, ya, tema bulanan kita, yakni keluarga sebagai basis pembinaan umat. Pada minggu pertama ini kita akan belajar bagaimana menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang beriman dengan belajar pada pengalaman hidup seorang Abram, seorang yang dipanggil dan diberkati Tuhan secara khusus karena imannya. Dan hal yang kedua, dalam perikop ini kita melihat hal penting tentang iman dan kepercayaan Abram kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6 pada bagian teks bacaan kita, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi karena Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun memperhitungkan iman Abram itu sebagai suatu kebenaran. Pertanyaannya ialah, apa yang dipercayai Abram? Kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan Abram, ternyata ia telah menerima janji Tuhan tentang keturunannya, dan bahwa keturunannya itu akan menjadi bangsa yang besar dan menempati tanah perjanjian pada waktunya. Inilah yang dipercayai Abram. Dan hal yang ketiga, bahwa tentu dalam situasi kondisi sekarang kita mesti terus bersyukur bahwa Tuhan masih tetap menjaga keluarga kita, baik di tengah banyak masalah dan tantangan hidup sekarang, apalagi dalam menghadapi situasi krisis sosial, situasi krisis ekonomi,
situasi krisis kesehatan, situasi krisis politik, pendidikan, dan lain sebagainya akibat pandemi virus corona. Tetapi kita harus mesti percaya dengan keteguhan dan kekokohan iman kita bahwa tangan Tuhan masih terulur untuk menolong dan menyelamatkan kita semua. Dan karena dengan situasi itulah seharusnya membuat kita bersyukur dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jika saat ini banyak orang menjadi lemah iman dan menjadi orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang putus asa, banyak keluarga yang mengalami kesulitan, tantangan hidup, kekecewaan, depresi, kesedihan, dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan untuk bagaimana terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Keluarga yang meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak akan takut dalam menghadapi kehidupan ini. Baik kehidupan yang penuh bahagia, kehidupan yang penuh dengan duka cita atau tantangan. Karena kita mesti percaya bahwa apapun yang dihadapi dan dialami, tetapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga yang selalu menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan kehidupan seutuhnya dalam tangan Tuhan, maka kita akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita pasti akan tetap tumbuh menjadi keluarga yang beriman. Dan itulah yang harus kita wujudkan melalui doa dan ibadah kita setiap saat dalam keluarga kita. Kita harus menjadikan keluarga yang beriman juga dalam kehidupan kita, yang artinya harus tetap menjaga relasi yang hidup antara anggota keluarga. Relasi yang hidup di antara orang tua yang selalu mengasihi dan peduli terhadap kehidupan anak-anak, dan sebaliknya relasi yang hidup antara anak-anak yang selalu menghormati dan melayani orang tua dengan baik. Dan kita sebagai orang tua yang beriman, tugas dan tanggung jawab dalam mendidik dan membina anak-anak harus terus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sebab sesungguhnya tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sifatnya jasmani saja, melainkan juga pemenuhan pendidikan yang mendewasakan iman anak-anak sejak masa kecil hingga dewasa nanti. Kenapa hal ini perlu dilakukan, ibu bapak, saudara-saudari sekalian? Karena ini merupakan hal dasar atau sikap dasar bagaimana ketaatan hidup yang membuat kita tidak mudah goyah di tengah setiap situasi kehidupan. Karena iman merupakan kekuatan hidup yang mampu untuk menggerakkan kita untuk membangun kehidupan pribadi dan keluarga yang benar dalam relasi dengan Tuhan sebagai sumber hidup, tetapi juga dalam relasi dengan manusia serta alam sebagai suatu kesatuan yang saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, marilah kita menjadi keluarga yang tetap beriman kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan keseharian kita.
Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan, mari kita satu dan kita tenang untuk kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang selalu kami sapa dan imani sebagai penyelamat kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih yang selalu mengajarkan kami tentang kasih, kebaikan, dan kemurahan yang perlu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang menjadi teladan bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup kami. Kami bersyukur tak henti-hentinya kepadamu Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Dan di dalam kebaktian Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih yang berlangsung di saat ini, kami berdoa menyerahkan seluruh kami sebagai warga unit Jemaat GPM Menara Kasih ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan yang penuh kasih lebih tahu dan lebih dulu mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Dan dengan banyaknya gumulan-gumulan kami Tuhan, kami mau Engkau mengajarkan kami. Kami mau Engkau menyadarkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang percaya untuk tetap kuat dan tidak goyah terhadap iman kami kepadamu dalam menjalani setiap situasi hidup yang sekarang. Kami tahu bahwa kami sebagai manusia, sebagai umat yang percaya kepadamu, kadang kami lalai, kadang kami tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu bertahan dalam menghadapi ancaman kehidupan. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID ini Tuhan. Akibat pandemi COVID yang masih membuat dan menyerang seluruh sendi kehidupan kami, baik pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Membuat kami menjadi orang-orang yang terus bertanya-tanya tentang bagaimana caramu Tuhan untuk bekerja di tengah situasi sedemikian rupa. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan bersama ini, biarlah ini menjadi penguatan bagi kami, menjadi pedoman pelita bagi kami, agar kami sadar dan tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa walaupun di tengah situasi sesulit apapun, tangan Tuhan masih tetap terulur dan masih memegang dan berjalan bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan di tengah dan masa-masa pandemi ini. Kami percaya bahwa semua janjimu untuk tetap menjaga kami itu pasti. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga kekal kudus, berdoalah kami bagi semua perangkat pelayan Jemaat GPM Menara Kasih dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai ketua majelis jemaat, perangkat pelayan majelis jemaat, pengurus-pengurus wadah pelayanan organisasi. Tuhan berkati semua kami. Kami juga mendoakan pengurus unit di Jemaat GPM Menara Kasih, ketua sekretaris bendahara, dan juga semua perangkat kepengurusan yang membantu bersama-sama menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus unit di Jemaat GPM Menara Kasih.
Tuhan kenal mereka dengan setiap kekurangan dan kelebihan mereka. Tetapi kami percaya bahwa mereka lah orang-orang yang dipercayakan dan dipilih Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan lepas tangan daripada mereka. Biarlah campur tangan Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka, agar dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menjalani kepemimpinan mereka, mereka tetap melakukannya secara bersama-sama dengan penuh kasih untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat GPI Menara Kasih. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, berdoalah kami bagi kondisi bangsa di saat ini, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan terkhususnya di kota Ambon. Tuhan berkati mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan pemangku kebijakan di negeri ini, agar untuk setiap kebijakan dan peraturan yang diberikan atau diterapkan itu dapat menjadi aturan dan kebijakan yang sama-sama menguntungkan masyarakat dan juga untuk menekan lajunya angka COVID di negeri ini dan khususnya di kota Ambon. Kami berdoa menyerahkan tenaga medis yang terus berjuang tanpa mengenal lelah dan letih, yang terus berjuang tanpa mengenal tentang kehidupan mereka sendiri. Mereka tahu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang terus ada di garda terdepan dalam masalah-masalah kesehatan. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, berikan mereka kesehatan yang ekstra, kekuatan ekstra, agar mereka tetap kuat bersama-sama dalam menangani baik pasien-pasien COVID yang terjadi di negeri ini dan khususnya di kota Ambon. Tuhan berkati semua kepemimpinan, pemimpin, stakeholder, relawan yang juga turut berpartisipasi untuk bersama-sama menekan lajunya angka COVID di kota Ambon dan di negeri kami. Agar dengan penyadaran dan kebersamaan itu, pandemi ini akan boleh segera usai. Dan kami pun akan terus melakukan aktivitas kami seperti biasa. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, berdoalah kami bagi kami sebagai keluarga-keluarga di unit ini. Kami sebagai keluarga dalam proses-proses pembinaan, proses-proses pendidikan yang kami lakukan terhadap anak-anak kami. Biarlah kami terus dengan giat, dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan dalam mendidik anak-anak ini sebagai penerus kami. Agar anak-anak ini tetap tumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang taat dan mengenal Tuhan di dalam iman mereka. Agar mereka menjadi orang-orang yang tangguh kokoh dalam menjalani setiap kehidupan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoalah kami bagi kami sebagai mahasiswa yang berada di unit Jemaat GPI Menara Kasih dalam menjalankan studi-studi kami. Tuhan memberkati kami. Memberkati kami yang masih berada di bangku-bangku pendidikan, baik di jenjang SMA, SMP, SD, TK, PAUD. Tuhan berkati kami. Walaupun dalam proses pembelajaran, dalam jaringan yang kami lakukan saat ini, tetapi biarlah itu semua tidak menjadi hambatan bagi kami, tetapi itu menjadi pukulan, menjadi tantangan bagi kami, untuk kami terus giat belajar untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami dan keluarga. Ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah kami yang pada saat ini dalam menjalani proses-proses penyembuhan akibat pandemi COVID-19. Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, berkati semua makanan, minuman, obatan yang mereka konsumsi guna untuk pemulihan dan penyembuhan. Tuhan, berkati mereka. Berkati juga kami sebagai orang-orang yang dalam posisi sekarang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kami
ada bersama-sama dengan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dalam proses-proses pencarian kerja, kami dapat menemukan tempat-tempat kerja yang layak untuk kami bekerja di situ ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh gumulan kami, unit Jemaat GPM Menara Kasih kepadamu. Tuhan sahuti dan jawablah setiap gumulan kami menurut nikmat dan kasih setiamu. Lalu ampunilah segala salah dan dosa yang kami lakukan yang melanggar titah dan kehendak-Mu, baik yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan. Dan kami mengakhiri doa ini, dan kami juga akan pergi meninggalkan tempat ini berpisah satu dengan yang lain. Tetapi sebelumnya kami mohon janji penyertaan-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus mau tetap tinggal menyertai kita semua, mulai hari ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.